Selamat pagi anak solid. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah sehat ya. Baik, alhamdulillah pagi hari ini bertemu lagi bersama saya Pak Sigit. Kita akan bersama-sama belajar matematika. Hari ini kita akan belajar matematika tema 5 subtema 2. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran, Pak Abdul ingatkan kembali anak-anak untuk selalu semangat belajar ilmu. Kemudian jangan lupa juga menjaga kesehatan dengan melaksanakan kegiatan 3M. Yang pertama, anak-anak memakai masker ya kalau bepergian. Yang kedua, anak-anak mencuci tangan dengan sabun, saling mengalir. Dan yang ketiga, anak-anak menjaga jarak aman ketika bertemu dengan orang asing di luar. Seperti itu. Baik, hari ini langsung saja ya kita mulai belajar tema 5 subtema 2. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pertama mengenal alat ukur panjang baku. Nah, kemarin sudah ada ya kita pelajari tentang macam-macam alat ukur panjang yang baku. Ada penggaris, ada meteran. Meteran itu ada 3 macam ya. Kemudian ada juga jangka sorong. Kemarin kita juga sudah belajar tentang mengubah satuan dari meter menjadi sentimeter. Nah, apa saja materi belajar kita hari ini? Simak video ini selengkapnya. Nah, sorry, hari ini kita akan belajar materi di tema 5 subtema 2 matematika, masih tentang pengukuran. Apa saja materi belajar hari ini? Nah, yang pertama kita akan belajar mengukur panjang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Yang ketiga, kita akan membandingkan panjang benda. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang mengurutkan panjang benda. Sudah siap? Langsung saja disimak ya. Mengukur panjang benda-benda di sekitar. Kita dapat mengukur panjang benda-benda di sekitar kita menggunakan alat ukur panjang baku. Kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Ada penggaris, ada meteran pita, rolmeter kecil, rolmeter besar, dan juga jangka sorong. Oke, untuk kali ini kita akan praktek mengukur panjang benda di sekitar kita menggunakan penggaris dan juga meteran. Sorry, benda-benda yang ada di sekitar sekolah diantaranya ada papan tulis, penghapus papan tulis, kapur dan juga spidol, kemudian ada bangku yaitu kursi dan juga meja, dan ada kalender meja. Nah, hari ini kita akan praktek mengukur beberapa benda yang terdapat di lingkungan sekolah. Nah, untuk benda yang pendek kemarin mengukurnya menggunakan apa ya? Iya, kemarin digunakan penggaris. Nah, apa saja benda-benda yang ada di sini yang diukur menggunakan penggaris? Nah, kita bisa beri tanda ya. Yang pertama ada kalender meja. Yang kedua ada kapur dan juga spidol. Kemudian yang ketiga ada penghapus papan tulis. Sedangkan papan tulis, meja, dan juga kursi itu yang tidak diberi tanda berarti mengukurnya tidak menggunakan penggaris, akan lebih mudah menggunakan meteran. Anak soleh, benda pertama yang akan kita ukur di sini adalah penghapus. Nah, berapa ya panjang penghapus di samping? Kita ukur menggunakan penggaris. Oke, dipastikan pangkalnya tepat ya di angka 0, kemudian kita lihat di ujung lainnya. Nah, ternyata panjang penghapus tersebut adalah 8 cm. Oke, berikutnya benda yang akan kita ukur panjangnya adalah papan tulis. Nah, kita mengukurnya menggunakan meteran. Pastikan ya angka 0-nya lurus dengan pangkal papan tulis. Kita lihat di ujung yang lainnya. Ternyata panjangnya dari papan tulis ini adalah 260 cm. Nah, bisa juga ditulis menjadi 2 meter lebih 60 cm. Berikutnya kita akan belajar tentang mengubah satuan dari cm menjadi. Kalau minggu lalu kita sudah mengubah satuan dari meter menjadi cm. Nah, kali ini dari cm menjadi meter.
Maka persamaannya bisa kita tulis 100 cm sama dengan 1 meter. Artinya setiap 100 cm senilai dengan 1 meter. Nah, itu persamaannya ya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Ada 2 orang anak bernama Ara dan Ari. Nah, seperti pada gambar ya, Ara dan Ari karena dalam masa pandemi COVID ini menjaga jarak ketika mereka sedang berbicara. Nah, setelah diukur menggunakan meteran, jarak antara Ara dan Ari ini adalah 164 cm. Kita bisa mengubah 164 cm ini menjadi satuan meter. Nah, ingat ya, caranya dari 100 cm senilai dengan 1 meter. Nah, kita urutkan terlebih dahulu ya. 164 cm sama dengan 100 cm ditambah 64 cm. 1 meter, maka kita dapat mengubah 100 cm menjadi 1 meter. Baik anak solih, selanjutnya kita akan mengubah satuan dari sentimeter menjadi meter. Nah, persamaannya tadi sudah ada disebutkan bahwa 100 cm itu senilai dengan 1 meter. Nah, artinya jika sentimeter berubah menjadi meter, itu nanti caranya adalah dibagi 100. Kenapa? Karena setiap 100 cm nilainya sama dengan 1 meter. Jadi rumusnya ini. Contohnya di situ ada 300 cm akan diubah menjadi titik-titik meter. Nah, karena centimeter berubah menjadi meter, maka ingat rumusnya, senti menjadi meter itu dibagi 100. Kalau kemarin kan meter menjadi senti, itu dikalikan 100. Ini kebalikannya. Nah, jadi kita hitung ya. 300 karena senti menjadi meter, maka dibagi berapa? Dibagi 100. Nah, cara pembagian mudah sekali anak-anak, karena di sini ada angka 00, ini juga sama. Maka kita langsung coret, bisa ya. 300 dibagi 100, maka kita coret angka 0-nya 1, di sini dicoret 1. Kemudian coret 1, coret 1. Nah, tinggal berapa di sini? Tinggal angka 3 dibagi 1. Maka 3 dibagi 1 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Jadi 300 cm itu sama dengan 3 meter. Begitu ya. Mudah bukan? Berikutnya yang ketiga adalah membandingkan panjang benda. Nah, ada 2 anak kakak beradik. Siapakah yang lebih tinggi? Nah, untuk mengetahui siapa yang lebih tinggi, maka langkah-langkahnya yang pertama, untuk membandingkan tinggi badan, ukur terlebih dahulu ya tinggi badan masing-masing anak. Yang kedua, bandingkan hasil pengukurannya. Apakah angka yang ditunjukkan dari pengukuran tersebut lebih besar atau lebih kecil? Oke, langsung saja ya. Kita lihat hasil pengukurannya. Si kakak diukur ternyata tingginya adalah 130 cm. Sedangkan si adik diukur tingginya adalah 120 cm. Jadi, anak yang lebih tinggi adalah kakak, karena tingginya 130 cm.
Yang keempat, kita akan belajar mengurutkan panjang benda. Di lingkungan sekolah ada beberapa benda yang bisa kita ukur panjang ataupun ketinggiannya. Di lingkungan taman sekolah ditumbuhi oleh pohon kelapa, kemudian ada juga pohon bambu, terpasang juga tiang bendera, dan yang terakhir di sini ada pohon pisang. Nah, kita urutkan benda di samping dari yang paling tinggi ya. Nah, benda-benda di sini dapat diukur menggunakan meteran. Nah, dari hasil pengukuran dengan meteran diketahui bahwa tinggi dari pohon kelapa ini adalah 3 meter 75 cm. Pohon bambu 1 meter. Tiang bendera 5 meter dan pohon pisang tingginya adalah 3 meter 10 cm. Oke, kita langsung urutkan ya ketinggian dari benda-benda yang ada di lingkungan halaman sekolah. Nah, dari hasil pengukuran tadi ada satuannya yang meter, ada juga yang sentimeter. Maka untuk bisa mengurutkan kita harus mengubah satuannya ke dalam sentimeter semuanya. Nah, pohon kelapa tadi tingginya adalah 3 meter lebih 75 cm. Maka kita ubah menjadi satuan cm menjadi 375. Pohon bambu sama dengan 1 meter kita ubah menjadi satuan cm menjadi 100 cm. Tiang bendera tingginya adalah 5 meter, kita ubah menjadi cm maka menjadi 500 cm. Dan pohon pisang tingginya 3 meter 10 cm, kita ubah menjadi satuan cm menjadi 310 cm. Nah, kalau satuannya sudah sama semua menjadi cm, maka akan lebih mudah untuk membandingkannya karena satuannya sudah sama semuanya. Baik, berikutnya adalah tugas. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan soal di buku tulis masing-masing. Jangan lupa diberi hari tanggal, kemudian beri garis tepi dan tulis dengan rapi ya. Tulis dengan tulisannya sendiri, tidak boleh dibantu oleh orang tua. Anak-anak menulis sendiri ya, tidak boleh menulisnya dibantu orang tua. Nah, tugas hari ini sebagai berikut. Nah, tugas hari ini sebagai berikut. Salinlah soal ini ke dalam buku tulis anak-anak ya. Nah, untuk yang soal pertama, anak-anak mengukur panjang benda. Nanti bisa diubah satuannya dari cm menjadi meter, asalkan panjangnya lebih dari 100 cm. Kalau panjangnya kurang dari 100 cm, tidak usah diubah menjadi meter ya. Kemudian yang kedua, yang B, ini anak-anak mengurutkan benda yang ada di tabel dari yang paling panjang. Kemudian yang C, anak-anak mengurutkan hasil pengukuran yang ada pada tabel dari yang paling pendek. Dan yang terakhir yang D, anak-anak membandingkan ya benda-benda yang ada pada tabel, dilihat hasil pengukurannya, kemudian dibandingkan apakah lebih panjang atau lebih pendek atau sama panjang. Jelas ya anak-anak? Baik, demikian tadi yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga anak-anak paham ya. Jika ada yang belum dipahami, anak-anak bisa bertanya atau berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan Pak Guru sempatkan untuk membalasnya. Nah, jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan ya nak. Semangat belajarnya. Itu dulu yang dapat Pak Guru sampaikan. Berikut sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.